Sahabat-sahabat Gembala Kebijaksanaan, dimanapun Anda berada, selalu sehat, selalu bahagia, dan hidup dengan penuh berkah. Amin. Bersama saya, Ari Sutanto di sini, dan hari ini kita kedatangan suatu orang yang sangat luar biasa. Beliau juga termasuk guru saya nih. Saya setiap hari membacakan mantra yang sudah diajarkan oleh beliau ini, gitu ya. Gitu. Jadi setiap pagi itu saya berdoa sesuai mantra yang diajarkan beliau. Gitu. Nah, hari ini kita kedatangan seorang yang luar biasa dan saya akan bacakan sedikit mengenai CV beliau. Beliau lahir di Ambon ya, tahun 62 dan sekarang ini tinggal di Depok. Pendidikan dari SD Saperius Ambon, kemudian di Semarang, SMK, kemudian masuk di Universitas Diponegoro Semarang, lalu kemudian belajar Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Ekonomi Budi Luhur, dan non formalnya ini yang luar biasa banyak sekali ya. Beliau ini juga adalah seorang praktik healing dari Master Choa Kok Sui. Ini Master Choa Kok Sui terkenal di dunia ini ya. Juga mengikuti penyembuhan dengan Tao bersama Anna Dixon, kemudian juga mengikuti Yayasan Pendidikan Akupuntur. Ya, kemudian beliau juga belajar Dharma Health Qigong Course dari Master Ao Bao Xiang. Wah, ini guru-gurunya luar negeri semua ini. Kemudian hipnosis, ya, kemudian Senchi Yun Sing meditation course, kemudian kuantum, wah banyak sekali nih ya. Saya kalau baca kayaknya mungkin nggak habis waktu, Pak. Ya. Tapi yang hari ini adalah apa yang beliau kompetensi yang beliau miliki sebagai trainer medical Qigong level 1 sampai 3, emotional healing, quantum entertainment ya. Kemudian mind power, mindfulness, becoming supernatural. Jadi kalau nanti mau jadi supernatural, beliau gurunya ini ya. Dan meditasi lubang otak. Nah, baik, kita kenalkan Bapak James Huta Barat. Halo, Pak James. Halo Pak Ari ya. Makasih Pak Ari sudah diundang di acaranya Gema Kebijaksanaan ya. Saya sangat senang bisa tampil di sini Pak Ari ya. Sedang karena Pak Guru akan berbagi ilmu buat teman-teman gitu ya, biar saya diingatkan kembali gitu Pak. Oke, kita berbincang tentang aura gitu ya Pak. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Pak James, kira-kira pertanyaan mungkin yang ada orang yang sudah sering ngomong gitu ya, aura orang ini kan berubah-berubah Pak James. Nah, katanya aura-orang itu kan kalau dipakai mesin itu kan bisa berubah-berubah. Jadi saya pernah dites mesin itu auranya warna dasarnya putih, kemudian ada merah gitu kan. Lalu kemudian lagi jadi merah. Nah, kalau dengan topik Pak James ini, aura itu bisa mempengaruhi hidup. Kenapa dia bisa berubah? Nah, kira-kira gitu dulu Pak James. Atau di dalam topik materinya sudah ada? Ada sih, tapi nggak apa-apa ini sambil pembukaan aja ya. Nah, jadi gini Pak. Jadi kan tubuh manusia ini kan kalau berdasarkan teori timur yang diambil dari misalnya dari prana, nah manusia ini kan dibagi dengan 7 warna aura. Nah, 7 aura ini akibat ada 7 pusat energi dalam tubuh kita. Jadi baik dari cakra dasar sampai cakra mahkota. Nah, dia tuh ibaratnya tuh seperti dinamo. Jadi dinamo yang berputar. Nah, kalau kita lihat kan mesin dinamo tuh kalau berputar, itu kita pegang di sampingnya itu kita kayak ke strom gitu. Nah, dia berputar, nah dia itu menimbulkan medan elektromagnetik. Nah, masing-masing medan elektromagnetik itu saling mempengaruhi. Nah, itulah nanti yang terbentuk terbentuklah aura di dalam tubuh kita. Nah, nanti kalau jelasnya nanti saya jelasin di dalam di dalam slide yang lebih detail, tapi kira-kira garis besarnya seperti itu Pak. Nah, ini bikin penasaran. Kalau itu lanjut langsung ke materi saja nih Pak, biar waktunya pas ini ya. Karena materinya penting ini. Baik Pak Ari. Nah, nanti kenapa Pak Ari? Ini Bapak bisa tampilkan sekarang, udah jadi co-host. Oh gitu ya. Oke, saya share screen ya. Oke. Nah,
Judul malam hari ini akan saya tampilkan adalah Change Your Aura, Change Your Life. Nah, ini apa? Saya ambil adalah ketika saya belajar sama seorang Itali, ya seorang master. Nah, beliau ini adalah juga seorang spiritual dan juga apa ya, punya kemampuan mata ketiga yang luar biasa. Nah, kemudian beliau mengadakan pengamatan terhadap mungkin udah ratusan ribu orang, sehingga akhirnya beliau bisa mengklasifikasi ya, aura begini tuh begini, aura orang kaya tuh begini, kalau aura pembersihan tuh begini, macam-macam itu diini oleh beliau. Nah, kemudian saya karena sering ikut kelasnya beliau, akhirnya saya melihat, ini ada materi yang bagus. Nah, saya pikir baiknya saya share juga dengan teman-teman, sehingga nanti mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, di dalam acara ini juga nanti saya akan memberikan sedikit latihan yang mungkin bermanfaat buat teman-teman. Nah, nanti dari situ mungkin teman-teman bisa berlatih di rumah sesuai dengan apa yang saya berikan. Nah, tentu waktu berlatihnya ini juga tidak panjang-panjang banget. Saya sesuaikan aja, tapi nanti waktu berlatih di rumah ini yang mungkin jadi lebih panjang. Begitu Pak Ari. Nah, untuk mempersingkat waktu, ini saya mulai saja dari slide pertama ya. Jadi pertama, apakah aura? Aura adalah merupakan pancaran energi seseorang yang menggambarkan kesehatan fisik, emosional, mental, spiritual. Aura itu sendiri memiliki lapisan-lapisan dan tiap lapisannya memiliki fungsi yang berbeda satu dengan lainnya. Maksudnya apa? Nah, seperti yang saya bicarakan tadi itu, sebetulnya aura itu kan kalau kita secara umum ya, secara umum itu kita dibagi hanya 7 warna. Jadi aura itu tadi yang saya jelaskan bahwa itu adalah gelombang elektromagnetik yang memancar daripada tiap-tiap pusat cakra. Nah, dari pusat cakra itu misalnya cakra dasar warna merah, kemudian cakra seks itu warna kuning, seks itu orange, terus kemudian solar plexus itu warna kuning, terus cakra jantung hijau, cakra tenggorokan biru, cakra ajna itu ungu muda, cakra mahkota ungu. Nah, masing-masing ini dia berpendar. Jadi dia berpendar, kemudian dia dia menjadi satu gitu, sehingga nanti keluarlah warna aura seperti yang kita lihat. Nah, aura sendiri ini kan sebetulnya itu keluar daripada cakra yang berputar ya. Jadi cakra itu berputar kanan kiri seperti motor listrik yang kalau Bapak lihat itu misalnya dinamo, seperti itu dia. Nah, cakra sendiri itu kalau diklasifikasi itu dibagi jadi ini. Jadi center daripada cakra itu di jantung. 3 ke bawah itu sifatnya physically, kemudian yang 3 ke atas itu nanti lebih ke arah spiritual gitu. Jadi dia 2, jadi kalau 3 ke bawah itu misalnya cakra dasar, kemudian cakra seks dan solar plexus itu lebih kepada berpengaruh pada fisik kita. Kemudian 3 ini atas itu adalah cakra tenggorokan, kemudian ajna dan cakra mahkota itu lebih banyak nanti berbicara ke arah spiritual. Jadi nah, emosional sendiri itu nanti kita lihat ada di cakra jantung ya. Gitu. Nah, dari cakra-cakra ini kemudian tadi dia keluarnya bersifat aura dan warna-warna yang terjadi itu adalah warna dari kombinasi daripada 7 cakra ini.
Nah, selain itu kita tahu bahwa jadi seperti tadi pertanyaan Pak Hari tadi, aura tuh apakah dia gitu-gitu terus? Enggak juga. Jadi aura tuh akan berubah setiap waktu. Jadi misalnya menit ini kita ambil pakai mesin foto aura misalnya. Nanti 3 menit kemudian bisa berubah. Terus kemudian 3 menit kemudian bisa berubah. Nah, aura yang biasanya saya ukur menjadi basis daripada seseorang tuh disebut mungkin kalau bahasanya saya aura dasar. Jadi kayak saya ini aura dasarnya itu adalah hijau. Hijau itu maksudnya begini. Maksudnya kekuatan saya tuh kebanyakan di hijau. Makanya karena hijau itu adalah biasanya sebagai seorang terapis. Nah, itu memang kalau dilihat daripada foto aura itu dia menggambarkannya saya elemennya lebih banyak adalah elemen hijau sehingga untuk menjadi seorang terapis. Cuman karena saya itu sering bermeditasi, bisa aja ketika di foto itu ya memang hampir seluruh tubuh saya tuh ya warnanya ungu, didominasi oleh warna ungu. Nah, tapi tadi kan berubah-berubah ya, gitu. Jadi itulah yang apa teman-teman perlu mengetahui mengenai aura ini. Nah, yang tadi aura-aura ini memang tidak bentuknya sama gini. Bentuk aura itu sebetulnya aslinya nanti sama dengan bentuk daripada si manusia itu. Jadi manusia bentuknya begini, seperti ini, ya aura nanti di sekelilingnya itu bentuknya sama persis dengan itu. Nah, ketika aura itu bermasalah, apakah itu dia menjadi benjol, apa dia menjadi cekung, nah itu berarti ada kemungkinan adalah bahwa di tubuh orang tersebut ada suatu penyakit. Nah, kira-kira demikian. Oke. Nah, saya lanjut dulu ya. Nah, pertama kali memang yang menemukan aura ini adalah oleh ditemukan dengan foto Kirlian ya. Foto Kirlian ini juga sebetulnya suatu kebetulan. Jadi ada percobaan, saya lupa persisnya seperti apa. Jadi ada percobaan dan kemudian dari percobaan itu entah terjadi miss atau apa sehingga kemudian terjadilah bentuk jadi gini, dia foto kemudian kok lihat ada bentuk yang seperti itu. Jadi misalnya kayak daun ini, lo kok di skin daun ada seperti ini. Tapi itu bukan diciptakan awal demikian. Jadi itu ada suatu percobaan yang tidak tepat. Tapi kok hasilnya ini. Nah dari situ karena dia melihat kok ada bentuk seperti ini, nah barulah dia dikembangkan kemudian canggih seperti sekarang seperti audio vision dan lain sebagainya. Nah, foto Kirlian sendiri ini tidak bisa lihat bermacam-macam ya. Dia cuma hanya lihat sebatas yang ya hanya mungkin satu warna saja gitu ya, yang awalnya ya. Jadi kalau daun ya bentuknya seperti daun, tangan ya seperti tangan, terus bentuk manusia ya seperti bentuk manusia. Jadi itu awal daripada perkembangan foto aura ya. Nah itu memang agak berbeda dengan sekarang yang seperti audio vision atau yang lain-lain segala macam. Nah itu perkembangannya lebih luar biasa. Nah, cakra sendiri ini berasal dari bahasa Sanskerta ya. Nah, kemudian ini ditulis oleh seorang yogis yang namanya Punananda Yati. Nah, kemudian dia ini yang membawa ini ke Eropa dan kemudian diterjemahkan oleh John Woodruff dan kemudian diperkenalkan oleh si William Peter. Nah, kalau Bapak Ibu mau banyak tahu tentang cakra awal-awalnya, nah itu carilah buku-bukunya
Sewelit Bitter. Nah, dialah yang banyak memperkenalkan masalah cakra. Nah, kemudian kita tahu ya di cakra tuh ada bentuknya seperti ini, ada warnanya seperti ini. Nah, apakah demikian? Enggak juga, ya. Tapi ini kalau di di India itu ya bentuknya tuh sudah modelnya seperti ini. Tapi apakah dengan mata ketiga Bapak ngelihat seperti ini? Enggak juga. Jadi misalnya saya lihat dari prana ya. Di prana itu di Cokok Sui, itu cakra dasar, cakra seks, solar plexus. Nah, itu gambarnya beda sama yang ini. Jadi sebetulnya yang jadi pertanyaan kita, jadi sebetulnya apa ya? Yang dilihat itu bagaimana ya? Nah, ternyata dalam perjalanan ketika saya banyak belajar, ya itu kan jadi kita lihat dengan kalau bahasanya itu mata ketiga ya, bahasanya. Tapi sebetulnya itu adalah merupakan bagian daripada kemampuan intuisi kita. Jadi kemampuan intuisi kita itu bisa dalam bentuk pendengaran, penglihatan, perasaan. Nah, itulah yang terjadi. Nah, apa yang dilihat mungkin tiap orang bisa berbeda, sehingga saya nggak tahu persis bahwa apakah yang dilihat saya atau nanti Pak Hari yang lain-lain atau yang sudah pernah belajar melihat hal yang sama, belum tentu juga. Tetapi ini sudah disepakati misalnya, kalau dari India tuh cakra dasar begini, berapa petal ya, terus artinya berapa kelopak bunga lah kira-kira yang terbuka. Kemudian cakra seks, solar plexus, sampai cakra mahkota. Nah, itu seperti itu. Digambarkannya seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu nanti melihat, belum tentu seperti itu. Ya, jadi itu boleh kita simpan sebagai pengetahuan kita dulu. Ya, jadi tidak perlu diperdebatkan, tapi inilah pengetahuan yang disepakati. Nah, kalau dalam perspektif Qigong itu berbeda lagi. Qigong itu tidak kenal yang disebut cakra. Qigong itu mengenal hanya berdasarkan dantian. Jadi ada dantian bawah, dantian tengah, dantian atas. Dantian bawah terletaknya itu adalah di bawah pusar. Dantian tengah itu terletak di daerah antara dua puting susu, itu dantian tengah. Kemudian dantian atas terletaknya itu adalah di rongga kepala. Nah, terus gambarnya gimana? Gambarnya cuma 3. Beda dengan yang model prana itu 7. Nah, sehingga itulah yang menjadi pertanyaan saya. Kalau seandainya betul-betul dilihat oleh manusia yang sakti-sakti, kayaknya harusnya sama, ya kan? Tapi kenapa di China melihatnya cuma 3, ya kan? Artinya dilihat sebagai fokusnya itu 3, tapi di India itu 7. Kenapa? Ini 2 hal yang berbeda ya. Itu. Kenapa di China itu tidak mengenal adanya Susuma Ida Pingala, tapi kalau di India malah kenalnya Susuma Ida Pingala. Gitu. Nah, tapi dalam perjalanan saya, ketika saya belajar Qigong pun, ternyata kalau jalur tengah itu jalur Songmai, ya kayaknya mirip-mirip ya dengan jalur Susuma. Walaupun saya tidak bisa mengklaim bahwa apakah ini sama persis atau tidak. Ya. Tapi itu yang saya amati. Nah, ini ini yang perlu kita pahami. Jadi sehingga nanti teman-teman ketika belajar Qigong, cuma ini ya. Nah, tapi juga jangan terlalu heran. Nah, cuman karena di sini kita adalah base-nya itu membahas cakra dan aura, maka saya pendekatan malam hari ini saya adalah pendekatan dengan prana, ya. Jadi supaya
tidak nanti menimbulkan pertanyaan dari teman-teman yang lain. Nah, ini yang saya bilang tadi dalam perspektif prana itu tadi yang 7 itu kalau bahasanya di sana itu ada bahasa etheric, emosional, mental body, astra, etheric blueprint, celestial body dan causal body. Nah, masing-masing aura, lapisan aura ini bisa menyimpan informasi-informasi yang berbeda. Satu contoh itu ketika saya belajar intuisi. Nah, ini salah satu mentor saya, Tino Sion itu, ketika dia mau mengamati emosi, nanti dari tangannya itu seolah-olah dia meraba aura emosi daripada seseorang. Nah, ketika dia touch itu, kemudian dengan tenang dia bisa baca, oh si A ini dia punya emosi ini, dia punya masalah ini, dia punya persoalan ini, dia bisa diketahui seperti itu. Oh, dia pernah menyimpan kemarahan atau apapun, dia bisa tahu dari situ. Jadi masing-masing body ini juga menyimpan jutaan informasi. Ya, itu yang nanti bisa kita gunakan. Ya tentu kalau Bapak Ibu mau belajar benar, bisa saja, tapi ya perlu exercise yang luar biasa. Nah, itulah tadi yang saya gambarkan adalah perbedaan antara Qigong dan prana. Nah, 7 ini supaya kita gampang-gampang aja ingatnya itu adalah cakra dasar, itu warnanya merah, cakra seks itu letaknya di bawah pusar, nah itu warnanya orange, kemudian cakra solar plexus ini lebih banyak berpengaruh kepada emosional, ini warnanya kuning, cakra jantung itu warnanya hijau muda, ini adalah tempatnya kita berbicara soal cinta, love, compassion, joy dan segala macam di situ. Kemudian cakra tenggorokan, ini sifatnya adalah communication. Jadi orang yang bermasalah dengan masalah komunikasi, biasanya cakra tenggorokannya bermasalah. Dan ketika Bapak Ibu bisa memegang masing-masing cakra itu, nanti Bapak Ibu tahu misalnya, oh cakra seksnya ini kok besarnya kok cuman misalnya besaran normal itu adalah misalnya besar normal 10 cm gitu. Ini kok cuma 5 cm atau 2 cm, oh berarti cakra seksnya bermasalah. Kemudian masing-masing cakra itu kalau normal kita biasa mengukur itu adalah kebanyakan tuh mungkin antara 4-5 cm, 6 cm ya kira-kira seperti itu. Nah, semakin besar cakra seseorang, maka tentu adalah medan energinya juga biasanya sangat besar. Nah, saya biasanya mengukurnya itu kalau belajar itu karena saya pakai dosing ya, jadi biar teman-teman bisa ngelihat sendiri kan. Oh, cakranya bentuknya seperti ini, ukurannya seperti ini. Nah, kalau teman-teman bisa belajar menggambar, juga bisa. Kita bisa lihat, oh besaran ini dengan skala misalnya 1:100, oh ukurannya kira-kira gambarnya segini. Nah, nanti bisa dilihatin itu, bulatannya cakra dasar, oh misalnya cuman 0,5 senti. Tapi kemudian cakra jantung misalnya, oh bisa misalnya 3 senti. Nah, kemudian ada juga software yang nanti kita bisa connect, di situ kita bisa melihat cakra mana yang sangat aktif di tubuh. Itu ada juga. Gitu. Jadi sekarang kemajuan daripada digital ini sangat luar biasa, sehingga kita dengan memakai alat itu aja kita bisa tahu ya. Tetapi pendekatan cakra yang dibuat oleh orang barat ini adalah pendekatan
lebih apa ya, sebutnya lebih ke arah matematis ya kalau saya bilang bahasanya. Jadi bukan yang apa pendekatan spiritual atau apa gitu. Nah, tiap cakra ini juga mempunyai frekuensi yang berbeda. Makanya 7 cakra itu sama dengan 7 not. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do sama juga. Tinggal 1 do tinggi, do rendah. Nah, cakra itu kalau kita ambil di hertz-nya itu biasanya tinggi-tinggi. Sementara kalau kita biasa-biasa itu kan mungkin paling 4 hertz, 5 hertz. Tapi di cakra itu bisa sampai 500, 600, 100 atau apapun itu seperti itu. Nah, cakra ini sebetulnya apa sih? Dan apa berbeda dengan dantian? Nah, cakra ini adalah gerbang, ya, gerbang keluar masuknya energi. Jadi bentuknya seperti ini, jadi seperti trompet ini. Nah, ini adalah tempat keluar masuknya energi. Nah, sama dantian bedanya apa? Kalau dantian itu adalah merupakan sebuah tabung, ya. Jadi beda ya. Jadi cakra itu cuma hanya keluar masuk energi. Kalau dantian itu sebetulnya seperti seperti tabung yang bisa menyimpan. Jadi kalau dantian itu bisa menyimpan energi. Kalau cakra, saya nggak tahu nih ya. Tapi kalau menurut saya cakra tidak bisa. Jadi yang bisa menyimpan energi itu adalah di dantian. Ya. Nah, ini sama saja kita lihat ya. Cakra dasar menghadap ke atas, cakra mahkota ke atas. Terus kemudian ini cakra seks, solar plexus, jantung, tenggorokan, ajna. Ya, ajna. Nah, kemudian tiap-tiap cakra ini kalau kita lihat ternyata setelah saya malah di akupunktur itu ada titik-titik akupunktur yang sama persis dengan posisi daripada titik cakra. Nah, itulah yang membuat saya pertanyaan ya, apakah titik akupunktur ini bisa dikategorikan seperti titik cakra gitu kan ya. Nah, tetapi kalau dalam perjalanan saya, karena China itu tidak mengenal istilah cakra, mungkin kenalnya itu adalah titik-titik akupunktur, ada titik-titik di meridian. Nah, ini sebetulnya karena posisinya sama, nah ini bisa disebut adalah merupakan titik-titik cakra. Walaupun bahasanya adalah sebetulnya minor. Nah, tapi setelah saya berjalan jauh, saya perhatikan juga, ternyata kalau kita lihat gerbang Pakwa kita, Pakwa itu gerbangnya juga 8, ya, gitu. Gerbangnya 8. Jadi itu sama. Jadi bentuknya sama persis dengan ini. Mungkin ada satu yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau di Qigong itu 8 itu merupakan gerbang-gerbang yang sama dengan Pakwa dan itu merupakan titik-titik yang ada di mikrokosmik. Nah, nanti Bapak Ibu sempat belajar di Qigong, kira-kira miriplah dengan yang ada di cakra ini. Nah, selain cakra tadi 7, ada satu lagi cakra, ini adalah cakra nomor ke-8. Cakra ke-8 ini, kalau di prana ini sebetulnya higher self ya. Higher self itu adalah pribadi yang tinggi daripada tubuh kita. Nah, ini biasanya posisinya kira-kira 24 inch di atas kepala dan warnanya seperti emas. Nah, biasanya nanti ketika kita melatih cakra kita, maka kita harus melewati energi ini daripada higher self kita. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah nanti ini merupakan tempat penyaringan. Ini saya pernah punya pengalaman gini ya.
Jadi ketika saya mengakses energi daripada alam semesta, itu langsung tanpa terasa itu ketika teman-teman saya yang jauh ya, ada di Bali, ada juga di Merapi gitu kan. Waktu malam kami berkomunikasi, mereka bilang, wah Mas itu kenapa tuh? Itu kok cakramu kepalanya itu kok ketutup ya? Wah masa gitu. Tapi setelah lama-lama saya diam, saya meditasi. Nah mulai terasa tuh badan saya ternyata loh kok nggak enak ini ya. Nah kemudian saya penasaran. Saya ambil dosing, saya cek sama dosing ini saya lihat, memang close dia. Waduh. Nah, rupanya itu memang kalau kita tidak hati-hati ketika kita mengakses lewat cakra, itu yang masuk tuh bisa macam-macam aja. Dari dunia antabrata bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu yang paling bahaya. Jadi ketika teman-teman mengakses tanpa membuat suatu perlindungan, biasanya dia ikut juga karena dia senang ya. Dia ngeliat, jadi ngeliat kita tuh seperti apa ya? Seperti benda yang bercahaya. Nah mereka biasanya suka ikut juga. Jadi ketika kita akses energi, dia ikut masuk juga tuh, masuk ke tubuh kita. Nah itu yang berbahaya. Jadi saya pernah mengalami itu dan cukup lama. Nah setelah saya ketahuan dengan teman saya dari Bali itu, baru waduh. Nah itu baru kemudian saya mengadakan cleansing lagi. Cleansing, rombak semua, buang semua, habis itu baru saya bikin proteksi lagi. Nah tapi waktu itu kalau nggak ketahuan ya bahaya banget gitu. Jadi ini pengetahuan kita tentang cakra 8 atau higher self. Ya. Nah, tujuan yang kita pelajari nanti di Change Aura atau Change Your Life ini adalah kita melakukan suatu meditasi di mana kita mengkonek diri kita dengan divine source. Divine source itu artinya boleh katakan saya bilang energi divine itu apa ya? Jadi energi yang apa ya? Yang kalau saya bilang bahasanya mungkin energi ketuhanan lah, kira-kira supaya kita gampang. Nah itulah nanti yang kita connect di situ. Kemudian kita energize atau melakukan pemberian energi kepada masing-masing cakra sehingga nanti ini membuat tubuh kita menjadi makin baik. Nah, Pak Aring ini ada yang chat nih, saya lihat dulu ya. Ya, belum pertanyaan. Ya. Ada yang mungkin ada yang mau ditanyakan nih Pak Aring, saya nggak. Ya belum. Oh, belum ya. Oke. Ya. Oke. Saya lanjut kalau gitu ya. Nah, malam hari ini kita nanti akan mudah-mudahan bisa menyempatkan waktu untuk berlatih sedikit meditasi, walaupun ini tidak sampai habis ya. Nah, tapi minimal ini yang paling minim yang nanti bisa Bapak Ibu latih tiap hari sehingga nanti bisa menghasilkan bisa menghasilkan perbaikan dalam kualitas hidup kita. Nah, di sini saya telah membuat suatu nanti latihan gitu. Nah, tapi sebelum kita berlatih, kita akan mengadakan persiapan. Nah, persiapan ini adalah Bapak Ibu nanti boleh mencari tempat yang sepi agar tidak diganggu orang. Terus kemudian matikan HP dan segala macam, tidak musik. Jadi kalau saya lebih suka meditasi cakra ini saya tanpa musik. Itu. Karena kalau saya pakai musik tuh kadang-kadang saya keasikan dengan musik daripada meditasi. Jadi ujung-ujungnya kayak banyak joget-joget itu, meditasinya lupa. Jadi saya lebih suka meditasi saya tuh murni tanpa musik. Ya, tapi mungkin ada juga teman-teman yang senang pakai ya. Tapi karena ini di kelas yang saya ajarkan itu saya tidak pakai musik.
Kemudian kita bisa memakai pakaian yang longgar. Maksudnya apa? Maksudnya pakaian kita tuh jangan ketat-ketat ya, sehingga kita bisa tubuh kita bisa nyaman gitu. Nah, kemudian meditasi di sini Bapak Ibu bisa duduk dengan bentuk lotus, full lotus atau half lotus, tapi bisa juga duduk di kursi. Jadi duduk di kursi, yang penting jangan bersender gini, tapi badan tegap. Nah, kenapa tegak? Supaya garis dari cakra mahkota sampai cakra dasar satu garis, kemudian karena tulang belakang lurus, maka energi itu waktu dia berputar, dia berjalan, itu dia tidak mengalami hambatan. Nah, selain itu juga sebaiknya tidak makan, atau kalau mau berlatih meditasi 2 jam sesudah makan. Ya, itu yang apa. Kemudian kalau lagi marah-marah atau lagi ini, jangan meditasi dulu, tenangkan diri dulu sampai kita merasa nyaman, baru kita mulai meditasi. Ya, itu garis besar saja. Mungkin nanti kalau detail kalau kita waktu berlatih. Ya. Nah, kemudian nanti kita akan berlatih bagaimana kita melakukan perubahan terhadap aura kita. Nah, kemudian hal lain yang perlu kita praktikan adalah ketika kita berlatih itu kita harus dalam keadaan rileks. Nah, nanti Bapak Ibu bisa merasakan adalah ketika kita meditasi. Kadang-kadang kalau badan kita lagi nggak nyaman tuh nggak bisa lama, Pak. Paling kita baru duduk 5 menit, langsung habis itu udah nggak bisa tenang, nggak enak. Nah, ternyata tadi ada yang sakit, ada posisi badan nggak enak, itu membuat kita tidak nyaman. Maka rileks ini perlu. Dan rileks ini nanti harus kita kontrol adalah semua otot kita harus dalam keadaan rileks. Jadi kita pegang tidak ada ketegangan. Jadi ketika tegang, terus kita entah itu stretching atau apapun, kita lakukan supaya tubuh kita menjadi rileks. Nah, selain itu juga Bapak Ibu perlu membuat proteksi ya. Tapi seperti tadi yang saya katakan tadi, kenapa kita harus membuat proteksi? Adalah supaya mencegah tadi energi-energi yang tidak kasat mata, yang tidak sesuai dengan kita ikut nimbrung di tubuh kita. Nah, kemudian di sini kita ada invocation atau doa. Di sini yang perlu kita ucapkan, jadi adalah saya menaikkan kesadaran saya ke kesadaran Tuhan, sehingga saya menjadi satu dengan Tuhan. Saya memohon untuk menerima apa saja yang saya butuhkan, dan juga apa yang diizinkan untuk saya ketahui sekarang. Jadi ini kira-kira nanti doa yang perlu Bapak Ibu baca ya atau ucapkan sebelum kita mulai latihan cakra. Nah, kemudian kita nanti mengakses energi ini dimulai masuknya dari tadi higher self, masuk dari atas, dari lewat higher self, baru masuk ke masing-masing cakra. Ya. Kemudian baru kita turunkan energinya ke masing-masing cakra yang nanti akan kita lakukan walaupun sebentar, mudah-mudahan cukup bermanfaat. Nah, setelah itu, setelah bagian akhirnya, kita akan melakukan grounding. Ya. Dan baru kita lakukan proteksi di dalam tubuh kita. Nah, ini saya kembalikan lagi kepada latihan kita. Nah, saya mau tanya Pak Hari, apakah teman-teman sudah siap untuk mau berlatih, walaupun sebentar, tapi saya rasa ini bermanfaat nih. Boleh Pak. Boleh. Boleh ya? Oke. Ya. Baik, kalau kita Bapak Ibu sudah siap untuk berlatih, pertama itu adalah mungkin kalau Bapak Ibu
mau berlatih meditasi, sebaiknya ini adalah Bapak Ibu, pertama adalah kalau bisa minum dulu air sedikit, setelah itu kemudian ke kamar kecil dulu ya. Jadi jangan sampai lagi di tengah meditasi, aduh aku pengen kencing nih, nah, jangan tuh. Jadi kita harapkan waktu setelah kita kencing segala macam kita siap untuk bermeditasi. Nah, kalau Bapak Ibu sudah siap, maka saya akan melakukan pembimbingan di latihan meditasi ini. Nah, kemudian nanti tekniknya itu akan saya ucapkan, Bapak Ibu tinggal ngikut aja step by step dan dengar apa yang saya perintahkan dan ikuti saja. Ya. Baik, kalau sudah siap, kita akan mulai. Pertama itu adalah kita akan melakukan doa, tapi sebelum doa kita akan mulai dulu dengan relaksasi. Nah, relaksasi ini saya akan bimbing Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu duduk tenang, tegak, kemudian rasakan nyaman di kepala, merembet ke dahi, pipi, belakang kepala, leher. Tarik napas, buang napas menjadi rileks. Kemudian tarik napas lagi, energinya akan merambat ke kedua bahu, kemudian kedua lengan sampai ke kedua ujung jari. Kemudian tarik napas, buang napas, rasakan rileks. Kemudian energinya akan merambat dari leher turun ke kedua dada, perut, pinggul, muka belakang. Tarik napas, waktu buang napas, terasa rileks dari kepala sampai ke daerah perut bawah. Kemudian rasakan energi ini merambat di kedua paha, kemudian lutut, kemudian ke engkel kaki, pergelangan kaki sampai ke ujung jari. Kemudian tarik napas, waktu membuang napas, merasakan rileks dari kepala sampai ke ujung kaki. Sekarang Bapak Ibu telah siap. Kemudian Bapak Ibu coba membuat proteksi. Di sini adalah niatkan untuk membuat seperti cahaya yang membungkus Bapak Ibu, ya bentuknya seperti telur gitu atau kita, dan niatkan misalnya dia hanya 1 jam misalnya gitu ya untuk proteksi. Jadi niatkan itu. Nah, setelah Bapak Ibu sudah siap, kita sekarang mulai dengan doa. Bapak Ibu ucapkan, ya Tuhan, saya menaikkan kesadaran saya ke kesadaran Tuhan. Jadi kita rasakan kesadaran kita sampai kepada Tuhan. Kemudian saya menjadi satu dengan Engkau atau dengan Tuhan. Saya memohon untuk menerima apa yang saya butuhkan dan juga apa yang diizinkan untuk saya ketahui sekarang. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu rasakan Bapak Ibu sudah menjadi satu, sudah terhubung dengan Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu aktifkan cakra nomor 8 yang 24 cm di atas kepala. Lihatlah sebuah bola emas kira-kira 24 cm di atas 24 inci atau 50 cm di atas kepala Bapak Ibu, bola emas itu. Nah, dia inilah nanti akan menjadi filter bagi kita. Ya. Nah, nanti setiap energi yang masuk dari atas lewat dia baru turun ke masing-masing cakra. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah siap. Sekarang kita bilang energi divine turun melalui cakra nomor 8, kemudian mengenergize cakra 7, ya, atau cakra mahkota. Bapak Ibu lihat dia berwarna ungu, ya. Lihat warna ungu itu masuk ke cakra nomor 7.
dan rasakan energi itu di situ. Kemudian kita rasakan apa yang kita rasakan, kita coba pusatkan di pada cakra nomor 7. Nah, kemudian Bapak Ibu coba melihat dari mata kita dengan terpejam, apakah ada warna. Kalau tidak ada warna, gelap, itu pun tidak apa-apa, biarkan saja. Ya. Jadi kita bilang sekarang, turunlah warna. Ungu masuk lewat cakra 8, turun ke cakra 7. Coba amati cakranya, tutup mata. Nah, coba amati apakah ada warna di cakra tersebut. Kalau ada warna, itu bagus. Kalau belum, tidak apa-apa juga. Karena itu tetap bagus. Dan mungkin Bapak Ibu belum aktif di situ. Kemudian kita bilang lagi, turunlah warna. Ya, ungu muda masuk lewat cakra nomor 8, turun ke cakra atsna kita. Dan kita lihat cakra atsna kita berwarna ungu muda. Ya. Nah, sambil kita pejamkan mata, kita lihat di cakra kita itu apakah ada warna-warna yang keluar. Di mental screen kita tuh apakah ada warna yang timbul di situ. Kalau warna gelap, ya nggak apa-apa. Kita bisa memvisualisasikan, tapi kita juga melihat. Gitu. Ya. Oke, kemudian kita lanjut. Turunlah warna ungu muda masuk lewat cakra 8, turun ke cakra atsna kita. Kemudian kita amati apakah ada warna di cakra atsna kita. Oke, sekarang kita lanjut ke cakra tenggorokan. Kita mohon dari Divine, turunlah warna biru. Biru muda, masuk lewat cakra nomor 8, turun ke cakra tenggorokan. Dan kemudian kita coba amati warna apakah yang timbul di cakra kita. Dan pusatkan rasa di cakra tenggorokan. Nah, biasanya itu rasanya senut-senut di cakra tenggorokan. Nah, biasanya lama-lama tuh nanti keluar warna. Tapi kalau nggak kelihatan juga tidak apa-apa. Oke, sekarang kita lanjut ke cakra jantung.
Nah, kita bilang bahwa define, tolong turunkan warna hijau, kemudian lewat cakra nomor 8, dan turun ke cakra jantung. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke solar plexus. Kita katakan kepada define, memohon bahwa turunlah energi berwarna kuning, dan kemudian masuk lewat cakra 8 dan turun ke cakra solar plexus kita. Letaknya persis di ulu hati. Amati warna cakra. Kemudian kita lanjut ke cakra seks. Kita katakan bahwa mohon define menurunkan energi berwarna warna orange, turun lewat cakra nomor 8 dan masuk kepada cakra seks kita. Dan coba amati warna cakra, kemudian rasakan di situ apa yang dirasakan. Kemudian kita lanjut lagi dengan yang terakhir, yaitu cakra dasar yang berwarna merah. Kita bilang bahwa mohon kepada define untuk mengirimkan energi berwarna merah. Kemudian energi itu turun lewat cakra 8 dan masuk ke cakra dasar kita. Kemudian kita pusatkan rasa di cakra dasar. Kemudian kita lihat apakah ada warna di dalam mental screen kita. Oke. Kalau itu sudah selesai, kemudian Bapak Ibu niatkan semua warna tadi tertanam di masing-masing cakra, kemudian berikan proteksi warna emas di sekering cakra, kemudian kita doa, ya kita minta bahwa sinar yang telah kita terima diproteksi dan di-seal, di-anchor di setiap cakra dan semua aspek daripada aura. Dan setelah itu kita berterima kasih kepada Tuhan berdasarkan apa yang telah diberikan kepada kita. Oke, saya rasa sekian. Nanti dalam hitungan ketiga kita akan kembali kepada kesadaran kita. Saya mulai berhitung 1, 2, 3. Silakan buka mata dan kembali ke kesadaran. Baik Pak Hari, itu sudah selesai untuk change aura atau change your life dengan teknik yang diberikan tadi. Mungkin kalau ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaannya ini Pak. Kalau aura orang yang bagus itu, apakah warnanya harus jadi terang? Kan dia bercampur-campur dari setiap cakra warnanya berbeda-beda itu Pak. Dengan adanya warna itu berbeda-beda, apakah kalau misalnya ada salah satu warna yang tidak bagus itu menandakan misalkan cakra di solar plexus tidak bagus, warnanya gelap, artinya
dalam kondisi di tubuh itu ada sesuatu yang tidak baik atau penyakit atau apa gitu? Nah, Pak James? biasanya gini Pak. Jadi kan kalau aura, jadi warna gelap itu bukan tua loh ya Pak ya. Gelap itu Ya, misalnya gini, abu-abu misalnya gitu. Nah, ya. itu biasanya berarti ada gangguan di cakra. Tapi dia termanifestasi nanti di aura. Tapi selain itu aura juga bisa ada yang bolong-bolong juga Pak. Dia tidak utuh tapi dia bolong-bolong gitu. Bisa seperti itu. Gitu Oh, Pak Ari. oke. Nah, terus kalau andai kata kita latihan dengan tadi yang seperti ini latihan dasar yang Pak James katakan ya, itu kan dia membersihkan kita punya aura gitu dari setiap cakra. Dia membersihkan cakra kita Pak. Cakra nanti auranya yang berubah. Oh, jadi auranya jadi bagus gitu ya? Iya, betul. Kalau gitu yang tadi sudah latihan, sekarang di foto udah tambah terang ini mukanya. Nah, boleh dicoba. Nah, sebetulnya gini Pak, kalau Bapak benar-benar punya alat, itu Bapak coba latihan begini aja, itu nanti langsung berubah kok itu. Itu sudah saya coba. Dulu waktu zaman saya masih sama Pak Tom ya. Pak Tom itu seorang pakar aura. Kemudian saya waktu tahun lalu juga teman saya beri aura station itu yang harganya juga membuat nelan ludah juga. Nah, itu kelihatan langsung berubah itu. Gitu, Pak. Oke. Supaya kita ini kan kita orang-orang yang mau berhasil gitu, Pak, di dalam hidup. Nah, jadi setiap aura itu menunjukkan perannya atau aura apa yang bisa membuat keberuntungan datang buat kita gitu, Pak. Nah, kalau jadi dari hasil riset itu ada aura yang warnanya ini Pak. Jadi kayak jadi ini warnanya itu seperti biru-biru ini apa ya? Biru-biru namanya itu kayak biru-biru dongker gitu Pak ya. Tapi agak muda. Nah, itu yang sebetulnya biasanya jadi biru kehijau-hijauan itu Pak. Nah, itu kita harus masukin di dalam tubuh kita sehingga nanti terbentuklah aura itu. Gitu. Nah, itu yang kita latih. Jadi sebetulnya ini ada beberapa latihan lagi ya, selain tadi 7 cakra, kemudian ada pembersihan tiap sel, terus baru ada lagi kita memutar cakra dengan warna-warna tertentu untuk menaikkan imunitas, baru itu ada aura yang keberuntungan tadi. Oh, dulu aja Pak Jim. Kenapa? Dilanjutkan dulu ya, kalau gitu ya, diselesaikan dulu ya. Ya. Lanjutan yang satu aja ini ya, karena ini memang materinya banyak. Nah, ini Pak. Nah, jadi kalau kemakmuran, ini warna auranya seperti ini. Gitu. Nah, kemudian waktu kita meditasi, nah ini warnanya namanya turquoise Pak. Nah, ini warnanya persis seperti ini. Nah, inilah yang masuk dari cakra mahkota sampai dia memenuhi tubuh kita. Sampai tubuh kita tuh warnanya berubah jadi ini. Nah, ini biasanya dari risetnya ini mentor saya itu, inilah warna-warna biasanya orang yang sukses-sukses warnanya harus pakai ini. Nah, selain itu Pak, yang penting ya, ketika Bapak bermeditasi tentang kemakmuran, itu Bapak harus sudah merasakan bahwa itu telah terjadi. Ini sebenarnya kunci pentingnya. Jadi kalau Bapak misalnya saya menerima uang 1 miliar, ya rasakan bahwa rasa punya uang 1 miliar itu seperti apa. Ini sebetulnya kunci pentingnya Pak. Jadi bukan hanya warna aura aja, tapi ada suatu rasa. Jadi sebetulnya ketika kita berlatih aura dan segala macam itu semua elemen harus ada. Elemen bau, elemen rasa. Saya rasa kaya gimana sih? Rasa punya duit gimana sih? Nah, itu harus kita rasakan sampai seolah-olah dia terjadi. Nah, jadi selain warna, kita rasakan juga itu terjadi dalam hidup kita. Gitu, Pak. Oh, jadi gitu, Pak. Jadi ketika dia meditasi, dia juga
ikut apa namanya memvisualisasikan begitu. Ya, dia memvisualisasikan, dia merasakan. Nah, rasa ini harus diikutin, Pak. Jadi dia jadi kayak 4 dimensi gitu, Pak. Nah, jadi warna, rasa orang berhasil, rasa gembira, rasa menerima uang, rasa punya mobil. Nah, itu semua tuh harus bisa kita rasakan. Nah, kalau gitu, jadi ketika elemen ini bisa dilakukan secara bersama, nah ini baru komplit. Jadi bukan hanya visualisasi aja ya, gitu. Oke, kalau gitu teman-teman di sini nanti mulai praktek merasakan bagaimana punya uang 1 miliar atau mau punya mobil gitu ya? Iya, ini terutama untuk prosperity, Pak ya. Jadi prosperity itu kita harus selalu meditasi dengan warna ini. Pakai aja warna ini tiap hari. Jadi lihat tubuh kita tuh ya dipenuhi warnanya ini aja. Satu tubuh kita semua warnanya ini. Nah kemudian setelah itu kita rasakan. Apa yang kita rasakan setelah itu? Nah, gitu. Iya. Ini boleh dipraktekkan ini teman-teman ya. Supaya mungkin mendatangkan keberuntungan setiap saat atau apa yang kita mimpikan bisa menjadi kenyataan begitu ya. Betul. Oke. Baik. Ada lanjut lagi Pak James? Nah, saya kira sampai di sini aja Pak Ari, karena ini yang pentingnya 7 cakra plus ini yang prosperity, karena saya kira ini kan buat teman-teman ini yang suka dicari orang kan gitu. Yang lain-lainnya itu masih nanti gak apa-apa. Yang penting ini dulu. Oke, baik. Baik, terima kasih. Sahabat-sahabat, mungkin Gema Kebijaksanaan yang hadir di sini yang ingin bertanya, silakan di chat atau kalau mau raise hand juga boleh. Kalau mau tanya langsung gitu ya, silakan gitu ya. Nah, saya sambil menunggu teman-teman yang mau bertanya, apakah begini Pak James, kalau kita mempraktekkan ini tadi kan Pak James harus ada doa. Nah, doa ini secara universal atau mungkin dengan agama tertentu gitu, Pak? Nah, jadi doa saya ini adalah doa yang universal aja. Ya, maksudnya saya inilah doa, sebenarnya doa umum kan. Artinya kan kalau kita bilang Tuhan, ya Tuhan aja gitu kan. Jadi universal ya, sifatnya. Ya, oke. Nah, jadi ini ada yang mau tanya, silakan Ibu Kurniawati, silakan. Di mic-nya di unmute dulu kalau mau ini. Resen ini mau tanya atau apa ini? Kurniawati? Belum tahu yang mau tanyain sih, tapi tadi kan aku datangnya agak terlambat ya. Ya. Itu maksudnya yang warna-warna itu kita bisa rubah atau gimana sih? Ya, jadi warna itu sesuai dengan warna cakra. Gitu. Jadi, bisa tahunya kita cakranya yang warna itu dari mana ya? Enggak, tadi sudah disebutkan tadi kan cakra mahkota. Mahkota itu adalah ungu, asna ungu muda, tenggorokan biru, jantung hijau, solar plexus kuning, seks itu adalah orange, dan cakra dasar merah. Nah, kemudian kita visualisasikan warna itu. Tapi yang dipakai warnanya muda aja ya, jangan yang tua. Oh, kenapa Pak? Enggak, jadi biasanya warna tua itu dia sifatnya agak keras. Jadi biasanya warna muda tuh lebih lembut. Jadi misalnya contoh ini, contoh Ibu warna merah itu dia melelehkan itu ya. Tapi warna merah muda dia bisa bikin dia jadi keras. Jadi misalnya Ibu susah buang air ya, terus Ibu kasih merah tua, itu bisa dia berhenti. Tapi kalau misalnya kasih merah muda, dia bisa melembekkan. Nah itu. Makanya saya bilang aman ambil merah. Bisa minta materinya nggak sih? Tadi kan saya terlambat juga tuh. Nah nanti coba saya bicarakan dengan Pak Hari ini. Iya. Oke. Terus kalau mau itu tahu itunya apa tuh auranya itu dari mana ya? Ya kalau Ibu mau tahu, pertama Ibu bisa cari aja tempat Aura Station ya. Ibu bisa tanya di Jakarta Aura Station. Aura Station itu biasanya mereka bisa memberi services gitu. Ibu datang, Pak tolong cek aura saya dasarnya warnanya apa sih?
Terus kalau aura kombinasi apa? Tapi kalau ibu tanya ke saya juga bisa baca, oh aura ibu, aura dasarnya begini. Dari jarak jauh atau dari jarak dekat, Pak? Jarak jauh aja. Ya kalau bagus, mau lebih tahu detail ya ibu datang ke klinik saya, pasti saya kasih tahu. Kalau ibu mau. Tapi auranya itu bisa diarahin kemana gitu maksudnya ya? Ya nanti saya bisa tahu. Kayak sekarang ibu cakra jantung ini bermasalah nih. Jadi cakra jantung ibu kurang bagus. Nah ini yang lemah di paru-paru ibu, makanya cakra jantung ibu kurang bagus. Jadi yang lemah ini sekarang di paru-paru. Kesehatan atau ke apa ya Pak? Nah ini lebih kesehatan Bu. Jadi ke kesehatan ini paru-paru ibu lemah, makanya di cakra jantung itu kurang bagus. Gitu. Oh, bukan untuk emosi apa-apa gitu bukan ya? Atau nanti tinggal tergantung kalau di cakra ini apakah dia bersifat fisik atau emosional. Jadi kan ibu paru-paru tuh ada dua, ada komponen fisik, ada komponen emosional. Nah, kalau komponen fisik berarti fisiknya paru-paru yang bermasalah, kalau emosional itu ada emosi kesedihan yang ada di paru-paru ibu. Nah, kalau saya lihat di ibu ini lebih banyak emosi kesedihan. Kalau misal gitu tuh biasanya ada solusinya gitu ya Pak? Ya ada. Makanya tadi saya bilang kalau ibu mau tahu detail, ibu boleh ke klinik saya. Nah di situ nanti ibu konsul, saya bisa baca. Oh ibu begini nih, cakra ibu begini, organ yang bermasalah ini. Nah kita solusi ini atau kita mau cleansing seperti apa? Cleansing fisik atau cleansing emosional gitu. Oh iya Pak. Ya Pak, makasih Pak. Nanti saya Baik Bu Kurnia. Ya makasih. Baik. Nanti yang mau silakan hubungi dari Gema Kebijaksanaan, boleh ya kita fasilitas. Ya betul. Jadi lewat satu pintu aja. Ya. Terus Pak James juga memang memang sebagai guru dan bisa mengajarkan kita untuk kalau bagi yang memang yang mau konsul, mau beresin, misalkan selama ini nggak bagus gitu ya, jalan hidupnya kelihatannya kurang lancar gitu ya, mungkin ada aura-aura yang tidak bagus gitu. Nah, mungkin Anda boleh konsul sama Pak James begitu. Ya, begitu ya Pak James ya. Ya, betul Pak Hari. Nah, baik sahabat-sahabat, ada lagi mungkin kalau nggak ada kita akhiri dulu. Sudah waktunya sudah selesai, nanti yang lainnya mungkin barangkali di dalam konsul atau bisa tanya kepada kita gitu ya. 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 Oke, Pak James ada mau pesan terakhir yang mau disampaikan Pak James? Ini saya tutup dulu ya. Ya, oke. Nah, jadi begini ya. Jadi kalau saya meditasi yang cakra ini penting sekali. Kenapa? Penting adalah pesan saya adalah meditasilah cakra setiap hari. Minimal per cakra itu 3 menit. Nah, ini akan membuat kita punya vibrasi meningkat. Nah, kalau vibrasi rendah yang kita tarik adalah dari dunia rendah. Kalau vibrasi tinggi, yang ditarik dari tinggi. Yang ditarik keberuntungan, semua yang baik-baik dari tinggi. Tapi kalau vibrasi rendah, yang ditarik dari alam-alam yang rendah. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan saja. Jadi saran saya, untuk closing, latihlah meditasi cakra yang saya berikan tadi, per cakra 3 menit saja. Jadi cuma 21 menit. Nah, nanti Bapak lihat, Ibu bisa lihat perubahan dalam hidup Bapak Ibu. Itu aja Pak Hari. Kalau yang alam rendah itu maksudnya apa ya? Nah, alam rendah gini Bu. Jadi Ibu menarik misalnya, alam rendah itu misalnya Ibu menarik, kok saya susah melulu, saya gagal melulu, kehidupan saya tidak sukses, saya dapat keluarga yang bermasalah, suami bermasalah, anak bermasalah, kehidupan rumah tangga saya babak belur, usaha saya hancur lebur. Kemudian itu vibrasi rendah. Atau Ibu menarik ya makhluk-makhluk dari ya alam dunia rendah, begitu. Bisa seperti itu. Oh, gitu. Ya. Ya, Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak James. Sama-sama Pak Hari.
Kebijaksanaan bisa follow kita punya Instagram dan follow kita punya YouTube ya. Setiap Senin kita ada acara ini yang kita rekam dan nanti kita akan masukkan ke dalam YouTube. Tapi Anda bisa follow Instagram dari Gema Kebijaksanaan. Di sana Anda bisa chat kalau Anda kata Anda butuh yang lanjutan ya. Baik Pak James, terima kasih atas semua yang diberikan. Semoga ini bisa membawa manfaat dan tentunya kemajuan juga buat kita semuanya. Ya, semoga kebaikan Pak James ini bisa membawa diberikan suatu manfaat juga ya oleh Tuhan atas dari berkat untuk Pak James ini. Iya, terima kasih Pak Ari. Terima kasih Pak. Baik sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, demikian yang sudah kita dengarkan hari ini agak sedikit lebih panjang ya. Mudah-mudahan tetap ini bisa memberi manfaat. Jadi seperti tadi saya katakan, memang kalau orang yang bisa hidup bahagia, sukses itu ya, pasti kalau dilihat itu auranya juga jadi bagus. Nah kalau kita mau menuju hasil yang bagus, kita latihlah diri kita untuk membawa supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lain sebagainya. Kalau Anda mau tahu tentang aura Anda boleh pergi, ada sahabat saya di ITC Mangga 2, kalau tidak salah itu. Ya, Pak Gunawan. Ya, ada Pak Gunawan, ada si Pak Herman gitu ya. Ada Pak Tom ya. Ya, Pak Tom gitu. Jadi banyak, ada mereka terima foto aura. Jadi Anda bisa foto aura Anda, dasarnya apa, nanti dia juga bisa kasih tahu gitu. Ya, jadi di sana Anda bisa dapatkan. Nah, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, demikian yang sudah kita dengarkan. Semoga ini bisa membawa manfaat kepada Anda dan kehidupan Anda bisa lebih baik lagi. Dan jangan lupa setiap Senin kita akan selalu mengadakan acara seperti ini. Silakan Anda follow supaya Anda bisa tahu kegiatan kita setiap hari Senin. Untuk minggu depan, mungkin sahabat saya, pengurus bisa menampilkan untuk acara di minggu depan. Natali? Oke. Nggak ada ya? Belum ya? Oke, minggu depan kita setiap hari Senin, kita ada, nah ini minggu depan ada From Ordinary to Extraordinary dari Dr. Tony Yoyo ya. Seorang public speaker, juga trainer, dan dia penulis buku juga. Jadi beliau akan bisa sampaikan hal-hal yang penting untuk dari yang biasa menjadi yang luar biasa, begitu kurang lebih ya. Dan kemudian yayasan kami dari Gema Kebijaksanaan juga rutin untuk melakukan kegiatan-kegiatan membantu teman-teman ya, saudara-saudara kita di sekeliling kita untuk mereka membantu kehidupan mereka. Jadi kalau Anda ingin menyatukan energi bersama kita, Anda silakan juga boleh memberikan dana sedikit, berapapun yang Anda mau sumbangkan untuk menyatukan energi, menolong kepada sahabat atau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya, silakan Anda berikan, dan nanti kegiatannya kita akan atur dengan sekaligus begitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan adalah demikian, supaya kehidupan kita juga bisa mendapatkan, kita juga bisa memberikan, begitu ya, supaya kehidupan kita jadi terus lebih baik dan lebih baik. Jadi kalau Anda menyatukan energi ini bersama dengan kita, ya silakan Anda bisa juga lakukan. Ya, demikian sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, kita akan berjumpa kembali. Jadi kalau Anda bisa ikuti setiap hari Senin dan follow Instagram kita, sehingga Anda bisa tahu kegiatan kita setiap minggu dengan pembicara-pembicara yang kita sudah siapkan. Ya, semoga Anda selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu diberkati. Kita akan berjumpa kembali dalam kesempatan berikut. Terima kasih, selamat malam, sukses selalu buat Anda semuanya. Terima kasih, Pak.